Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Serba-Serbi Sejarah dengan kita si kelompok 3. Ya teman-teman, sesuai dengan tema dan judul yang bakal kita bahas ke depannya pastinya ada sangkut pautnya dengan sejarah. Penasaran gak sih sejarah apa yang bakal kita angkat di podcast kita kali ini? Ya, kali ini kita bakal angkat sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelum masuk ke pembahasan, pastinya kalian pikir kalau mata pelajaran sejarah itu ngebosanin gak sih? Gak apa-apa kok guys, aku dan teman-teman juga cap pelajaran sejarah itu ngebosanin buat dibahas. Mungkin seperti gurunya yang ngajarinnya terlalu kayak bikin mata ngantuk, atau mungkin kalian mikir sejarah apa sih, harusnya tuh gak usah dibahas, kan udah masa lalu gitu. Menurut kalian, apa sih yang ada di benak kalian tentang sejarah? Mungkin seperti kisah masa lalu, kenangan indah, memori, deja vu, atau bahkan nostalgia. Yang pastinya sejarah itu pasti ada hal-hal menarik atau bahkan hal-hal penting yang gak afdol kalau buat gak dibahas lagi. Gak afdol kalau kita bahas kayak ringkus-ringkus lagi nostalgia tentang sejarah masa lalu. Kita bisa mengenang dari sejarah yang lalu gitu, kita bisa menjadikan motivasi atau menjadikan inspirasi. Intinya sejarah itu gak buruk-buruk banget kok. Tanpa basa-basi lagi, di pagi yang cerah ini kelompok kami akan melakukan storytelling mengenai Kerajaan Sriwijaya tentunya. Sebelum lanjut, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan pertama, aku Ismia. Aku Vanessa. Aku Naswa. Halo semua, aku Amanda. Hai, aku Isna. Aku Duma. So yeah guys, hope you enjoy our podcast. Di antara gemerlap sejarah Nusantara, terdapat sebuah kerajaan nih, yang konon katanya memancarkan cahaya kejayaan dan ketinggian peradaban. Nah, nama kerajaan tersebut adalah Sriwijaya. Kalian tahu gak sih, nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, yakni kata Sri artinya cahaya dan kata Wijaya yang artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti dari nama Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Nah, mari kita merenungkan perjalanan Sriwijaya dari lahirnya sebagai kerajaan kecil hingga menjadi salah satu kekuatan besar di Nusantara, serta bagaimana warisannya yang masih hidup hingga saat ini. Sekarang kita masuk pada masa awal terbentuknya Kerajaan Sriwijaya. Pada suatu masa di sepanjang Sungai Musi, Sumatera, ribuan tahun lalu tepatnya, di tepian Sungai Musi, terdapat sebuah perkampungan kecil yang tumbuh subur. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana bernama Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7 Masehi. Nama pendiri ini diketahui dari beberapa prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, seperti prasasti kedudukan bukit, prasasti Palang Tuo, dan prasasti Kota Tapur. Masyarakat ini mulai mengeksplorasi lautan luas di sekitarnya. Mereka menjadi ahli dalam berlayar dan berdagang dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Nah, setelah mereka menjadi ahli dalam berlayar dan berdagang dengan kerajaan-kerajaan tetangga, lalu bertambahnya kekayaan dan kekuatan, perkampungan itu berkembang menjadi sebuah kerajaan kecil teman-teman yang dikenal dengan Sriwijaya. Tentunya didorong oleh kebijaksanaan kepemimpinannya dan semangat para penduduknya. Sriwijaya tumbuh menjadi kekuatan perdagangan yang tangguh di wilayah Nusantara. Saya akan menceritakan tentang masa kejayaan megahnya Istana Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 pada masa pemerintahan Dharma Setu. Ia berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Sriwijaya bahkan membangun sebuah pangkalan di daerah Linggor, Thailand, yang memungkinkan banyak kapal di daerah Cina dan India mulai untuk singgah. Di puncak kejayaannya, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang tak tertandingi. Istana megahnya menjadi simbol kekuasaan dan keberhasilan, mengundang para
pedagang, dan cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Para pelaut Sriwijaya menjelajahi samudera luas, membawa pulang harta dari negeri-negeri jauh. Perdagangan berkembang pesat, menghubungkan dunia timur dan barat melalui jalur perdagangan laut yang strategis. Bukan hanya sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran agama Buddha dan Hindu. Candi-candi megahnya dibangun sebagai pusat ritual dan tempat belajar biksu dan cendekiawan. By the way, masa kemunduran kerajaan Sriwijaya itu apa aja sih? Masa kemunduran. Di dalam ruang rapat Istana Sriwijaya mulai terlupakan. Namun, seperti halnya semua yang ada di dunia, kerajaan Sriwijaya tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-11 Masehi, persaingan dengan kerajaan-kerajaan tetangga semakin sengit, sementara serangan dari luar mengancam kedaulatan kerajaan. Perdagangan mulai menurun akibat perubahan jalur perdagangan dan serbuan dari bangsa Mongol yang mengganggu keamanan. Istana megah Sriwijaya pun mulai terbengkalai dan kekayaan kerajaan mengalami kemerosotan. Terus, kerajaan Sriwijaya di masa sekarang kayak gimana dong? Aku akan menceritakan kepada kalian mengenai Sriwijaya masa kini. Kemana sih Sriwijaya sekarang? Apakah traces of Sriwijaya masih ada sampai sekarang ini? Nah, kalian akan tahu jawabannya sekarang. Meskipun Sriwijaya tidak lagi memiliki kekuasaan politik seperti dahulu, warisannya tetap hidup hingga hari ini. Di sebuah kota di Provinsi Sumatera Selatan, ada sebuah kota bernama Palembang, yang juga sekaligus ibu kotanya. Kota Palembang yang dulu merupakan pusat kerajaan Sriwijaya, kini masih menyimpan banyak peninggalan sejarah dan budaya Sriwijaya. Candi-candi megah seperti Candi Muara Takus dan Candi Karangbrahi menjadi bukti kebesaran peradaban Sriwijaya, serta prasasti-prasasti seperti Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Talang Tuo, dan prasasti-prasasti lainnya merupakan bukti tertulis mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya. Warisan budaya seperti tarian, musik, dan tradisi masih dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas lokal kita. Nah, itu aja dari aku. Nah, dari kisah kerajaan Sriwijaya ini, kita dapat belajar tentang kejayaan, kemunduran, dan keabadian dari sebuah peradaban. Jadi, meskipun masa keemasannya sudah berlalu, kerajaan Sriwijaya tetap hidup dalam ingatan dan warisan budaya kita. Dan, sebagai bangsa yang menghargai sejarah, marilah kita terus memelihara dan menghormati warisan Sriwijaya, membiarkannya untuk terus bersinar dalam benak kita sebagai cahaya masa lalu yang memberikan arah pada masa depan. Terima kasih.